Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini Ibu akan menampilkan untuk penjelasan dari pertemuan kali ini agar nantinya bisa kalian ingat. Khawatirnya nanti kalau melalui pertemuan Zoom ada yang terpotong. Jadi Ibu akan mengunggah penjelasan dari materi ke-7 ya sebenarnya untuk disampaikan di materi ke-6, tapi tidak mengurangi dari hak kalian untuk mendapatkan informasi terkait dengan mata kuliah kimia. Baik, Ibu akan share materinya. Ya, jadi materi kali ini yaitu terkait dengan rumus dan reaksi kimia. Sebelumnya, kalian menjelaskan kemarin tugas-tugasnya yang dikumpulkan ke Google Form. Ibu sudah melihatnya dan nanti di pertemuan di Zoom, pertemuan ke-7 akan Ibu jelaskan apa yang menjadi catatan. Ya, terima kasih untuk yang telah mengumpulkan tugasnya. Ada 21 mahasiswa yang terrecord telah mengumpulkan tugas. Selebihnya ya sudahlah ya. Jadi mungkin mohon maaf yang mendapat nilai tambahan nanti adalah dari 21 mahasiswa ini. Baik, untuk rumus dan reaksi kimia. Sebelumnya, ketika kita akan melakukan suatu upaya mereaksikan bahan-bahan kimia, jangan lupa untuk melihat simbol bahan kimia yang terdapat pada kemasannya. Ya, ada yang gambarnya seperti ini yang menunjukkan dia eksplosif, mudah meledak. Ya, ada penambahan bahan tertentu lainnya dia akan mudah meledak. Oxidizing, dia mudah mengalami oksidasi. Ya, jadi dia mudah bereaksi dengan oksigen. Extremely flammable, dia dengan mungkin dengan perubahan suhu yang terlampau ekstrim, suhu terlalu panas juga dia mudah terbakar. Korosif, dangerous for the environment, atau dia berbahaya untuk lingkungan, harmful, berbahaya, hampir sama dengan toxic, ya, karena bisa mengakibatkan kematian atau luka pada pengguna. Ya, ada juga yang memberikan istilah untuk harmful adalah iritan. Ya, artinya dia memang mengakibatkan iritasi, khususnya pada pengguna. Untuk itu, pengguna atau yang memanfaatkan bahan kimia harus melengkapi tubuhnya dengan jas lab, dengan sarung tangan, ya, bisa juga dengan menggunakan pelindung mata, gitu, seperti itu. Dan itu sudah lumrah ada di laboratorium atau yang kita istilahkan sebagai APD, ya, atribut pelindung diri atau alat pelindung diri. Untuk rumus kimia, semua senyawa dituliskan menggunakan lambang yang menunjukkan jenis dan komposisi unsur penyusunnya. Ya, jadi bentuknya adalah lambang. Tidak ditulis bahwa itu oksigen maka OKSIGEN, tidak. Tapi kita tulisnya adalah dari lambangnya. Lambang apa itu? Bisa lambang dari unsur, ya, unsur yang kita selama ini pelajari yang ada di tabel periodik kimia. Lambang senyawa seperti itu dinamakan rumus kimia atau formula. Rumus kimia didefinisikan sebagai rumus suatu zat yang menggunakan lambang dan jumlah atom-atom unsur penyusun senyawa. Sebelumnya juga telah disampaikan ya terkait dengan penamaan. Dan di sini tata nama senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dari dua macam unsur. Jadi pada saat reaksi, pastinya kita juga akan mereaksikan lebih dari satu unsur. Maka penamaannya bisa jadi adalah dengan menggunakan tata nama senyawa biner. Penamaan senyawa ini didasarkan pada nama unsur pembentuknya. Sekali lagi ya, penamaan senyawa didasarkan pada unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan sesuai penulisan rumus kimia atau lambang senyawa. Dan akhirannya dari unsur keduanya diganti dengan ida. Sebelumnya telah Ibu bahas ya, atau kalian bisa lihat lagi di YouTube sebelumnya. Nah, berikut adalah beberapa senyawa biner dan bagaimana penamaannya. NO, nitrogen monoksida. Ingat, kita juga harus mengetahui untuk penamaan jumlah dari unsur pembentuk suatu senyawa tersebut. Maka misalkan kalau 2 berarti di, 5 menjadi penta ya. Di sekali lagi di materi sebelumnya. Kalian bisa cek di YouTube sebelumnya. Baik. Untuk reaksi kimia di sini merupakan suatu peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi. Zat-zat yang bereaksi disebut dengan reaktan, menjadi zat-zat hasil reaksi. Jadi ada reaktan sebelum terjadinya suatu proses dan hasilnya dinamakan produk.
Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Ya, gambar ilustrasi untuk definisi dari reaksi kimia Anda bisa lihat di bawah, yaitu ada reaktan di sini. Contohnya adalah 2H2. Ya, berarti ada 2 molekul hidrogen, gas hidrogen, ya, direaksikan dengan 1 molekul oksigen. Di mana kalau gas oksigen itu berarti O2, 2 di bawah sebagai subscribe-nya ya. Maka akan menghasilkan seperti ini produknya. Air 2H2O. Bu, 2 di awal itu apa? Nah, 2 di awal ini merupakan bagaimana caranya agar reaktan jumlah penyusun, pembentuk suatu produk itu jumlahnya mesti sama, tidak ada yang berubah. Jumlah unsur antara reaktan dengan jumlah unsur pada produk itu harus sama. Kalau di awal itu hidrogennya jumlahnya 2, maka di produk jumlahnya juga harus 2. Begitu pula dengan oksigen. Jika oksigennya pada saat pembentukan itu jumlahnya 2, maka di akhir juga harus 2. Ya, nanti kita diperjelas di belakang. Oke. Ini contoh ya bagaimana molekul hidragirum oksida ya seperti ini. Itu sebenarnya ketika dia diproseskan ya untuk dipecah menjadi unsur-unsur penyusunnya sebenarnya adalah Hg dan O2. Tapi sayangnya kita lihat di sini seperti Ibu sampaikan sebelumnya ini Hg-nya atau hidrargerum atau merkurinya 1 molekul. Sama antara reaktan dengan produk ya, sama-sama 1 molekul. Tapi tidak dengan oksigen. Oksigen sebelumnya ya itu hanya 1, sedangkan di produknya ada 2. Berarti artinya reaksi ini belum setara. Maka kita perlu menyetarakan selebihnya. Jadi tidak boleh setelah ini terus berhenti, tidak. Ya. Jadi kita dengan mengetahui itu jadi tahu kebutuhan akan unsur tersebut, akan unsur penyusun itu ada berapa jumlah molekulnya. Oke. Zat yang berada di sebelah kiri anak panah disebut dengan preaksi dan zat yang berada di sebelah kanan adalah produk ya. Ini hanya pengulangan untuk penegasan saja. Ciri-ciri reaksi kimia ya. Yang pertama dapat menimbulkan perubahan warna. Ya, jika kita menambahkan sesuatu dan ada perubahan warna itu berarti terjadi reaksi kimia. Yang kedua, ada pembentukan endapan. Ya. Ada yang ketiga, menimbulkan perubahan suhu. Yang awalnya suhu ruang menjadi suhu rendah atau suhu tinggi. Kemudian juga ada yang menghasilkan gas. Contohnya adalah timbulnya gelembung-gelembung pada larutan yang dicampurkan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Jadi ketika ada reaksi kimia, kita mau melakukan suatu proses pencampuran. Agar reaksi kimia itu segera terjadi, itu berhubungan dengan cepat terjadinya atau tidak disebut dengan laju reaksi ya. Nah, untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa memicu segeranya reaksi kimia, maka ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ukuran zat yang kita campurkan. Makin besar luas permukaan, berarti di permukaan itu semakin banyak yang bereaksi dengan satu dan lainnya, maka makin cepat reaksi kimia yang terjadi. Berarti dengan semakin luas permukaan, semakin banyak permukaan yang ikut bereaksi dengan senyawa lainnya, berarti ukurannya semakin apa? Semakin kecil. Mengapa demikian? Karena ketika ukuran tersebut semakin besar, bagian-bagian materi di dalam, katakanlah begini, ya, ini adalah materi yang akan kita bakar sebesar ini. Kita bandingkan jika ukuran tadi kita sobek kecil-kecil, manakah yang lebih cepat terbakar habis? Yang kecil-kecil kan, yang menandakan bahwa kalau semakin besar ukuran seperti ini, maka luas permukaan yang terkena api bagaimana? Sedikit, terbatas, hanya di permukaan-permukaan ujung-ujungnya saja. Berbeda halnya dengan dia dirubah ukurannya menjadi lebih kecil, maka dengan ukuran yang lebih kecil, luas permukaan yang bereaksi dengan senyawa lain, dengan api, dengan oksigen semakin besar. Ya. Kemudian di sini perubahan suhu. Makin tinggi suhu akan mempercepat reaksi kimia. Ya. Bisa nanti, Bang.
suaranya bisa nanti. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan di sini ada tidaknya katalis. Katalis itu merupakan suatu bahan tambahan yang bisa mempercepat suatu reaksi. Kalau kalian masih ingat di mata kuliah biologi, ya, di mata kuliah biologi itu ada yang namanya enzim, ya. Enzim di sini bersifat sebagai katalisator suatu proses metabolisme. Ya, di mana dengan adanya reaksi pemecahan protein misalkan itu bisa dibantu dengan penambahan enzim khusus untuk memecah dari protein molekul besar ke protein molekul kecil. Ya, itu pentingnya ada katalis atau kalau di metabolisme ada penambahan enzim. Jenis-jenis reaksi sekarang. Yang pertama, ada kombinasi atau sintesis reaksi atau penggabungan. Ya. Yang dimaksud dengan penggabungan di sini bagaimana? Ya, jadi kita mengkombinasikan, lebih dari satu unsur untuk menjadi suatu produk baru. Contoh di sini tadi ada hidrogen, ada oksigen, di mana ada H2, ada O2, maka akan menghasilkan air. Nah, di situ belum setimbang. Bagaimana kok belum setimbang? Yang tadi Ibu sampaikan, di reaktan hanya ada 2, O-nya ada 2, tapi hasilnya di sini hanya ada 2, O-nya ada 1. Ya. Dan ini dikatakan belum setimbang. Maka bagaimana caranya untuk menyeimbangkan? Ya. Di sini, ya, yang pertama, karena di sini O-nya ada 2, O-nya ada 1, maka berilah tambahan angka yang kiranya untuk menambah O-nya menjadi sama-sama 2. Penambahannya di mana? Penambahannya menjadi angka di sebelah kiri. Bukan ditambahkan di bawah O, bukan. Tapi di sebelah kiri. Seperti ini. Jadi 2H2O. Nah, pelan-pelan. Sekarang, bagaimana cara untuk membaca ini? Hanya ada berapa? Hanya ada 4. Mengapa? Karena di sini 2 dikalikan dengan 2 di awal. Maka menjadi 4. O-nya berapa? O-nya sudah 2. Karena 1 di bawah ini dikalikan dengan 2 di sebelah kiri ini. 2 di sebelah kiri ini akan menjadi pengali untuk angka-angka di bawahnya. Oke, sekarang hanya ada 4, O-nya ada 2. Kita lihat di sebelah kiri reaktannya. Oke, O-nya sudah 2. Awalnya kan hanya 2, padahal di sini 4. Bagaimana caranya supaya hanya sama dengan 4? Maka ditambahkan pula angka 2 di sebelah kiri. Ingat, di sebelah kirinya. Ya. Oke. Reaksi kedua yaitu reaksi dekomposisi 1, di mana satu senyawa terurai atau istirahat menjadi 2 atau lebih produk yang berbeda. Contohnya di sini adalah timbal nitrat menjadi timbal monoksida, nitrogen dioksida, dan oksigen. Bagaimana rumus kimianya? Ada di bawah. PbNO3 2 kali, itu pembacaannya ya. PbNO3 2 kali menjadi PbO tambah NO2 ditambah O2. Kita lihat. Di situ dinyatakan belum setimbang. Mengapa? Kita hitung pelan-pelan. PB di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Sudah sama ya? N sekarang. N, jika penulisannya adalah NO3 dalam kurung 2, itu artinya berarti semua yang di dalam kurung dikalikan dengan 2. Ya, mengapa penulisannya begini? Ini dihubungkan dengan bagaimana reaksi ini terbentuk. PbNO3 2 kali itu berasal dari PB-nya 1 plus ya, PB-nya 2 plus NO3-nya 1. Ingat di ikatan ion ya, hingga menjadi seperti ini. Maka kalau di situ N-nya maka dikalikan dengan 2 di luar tanda kurung. Maka N-nya jumlahnya 2, O-nya berapa di sebelah kiri? 6, nak, karena 3 dikali 2. Kita lihat di sebelah kanan. PBO, oke, N-nya di situ cuma 1, di sebelah kiri 2, O-nya berapa di sebelah kanan? Di sebelah kanan ada 5. O dari PBO 1, dari NO2, O-nya ada 2, tambah yang sebelumnya 3, tambah lagi O2 setelahnya, totalnya menjadi 5 oksigen. Bagaimana cara menyeimbangkan? Nah, di sini
Karena kita lihat N-nya tadi di sebelah kanan masih 1, maka kalikanlah menjadi 2. Ya, pelan-pelan kalikan menjadi 2. Setelah dikalikan 2, maka di sini O-nya jadi nambah, Nak. O-nya jadi nambah. O-nya jadi berapa? O-nya jadi, saya tulis, biar enggak bingung. Ya, PbNO2, PbONO2 plus O2. Seperti ini, ya. Ya, awalnya kan seperti ini. Kemudian karena N-nya di sebelah kanan itu masih 1, kita kalikan 2 dulu seperti ini. Tambahkan 2 seperti ini dulu. Ini ya. Nah, sekarang kita hitung pelan-pelan. PB-nya masih 1. Ya, PB-nya masih 1, O-nya ada berapa? N-nya sudah 2, cakep, sama dengan yang sebelah kiri. O-nya sekarang menjadi ada 1 tambah 4 ditambah 2, ya enggak? Ya, mengapa demikian? Karena di sini sudah ada 2, 2 dikalikan 2 di sini menjadi 4 O-nya. Ya, maka 1 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 menjadi 7. Sedangkan di sebelah kiri masih 6, malah yang sebelah kiri yang kurang. Malah di sebelah kiri yang kurang, maka sekarang ya, tambahkanlah angka 2 ya untuk membantu menyeimbangkan ya. Tambahkan angka 2 di sebelah kiri. Biar kurang lebihnya sama. Nah, kalau seperti ini bagaimana pembacaannya? Berarti PB-nya ada 2. NO-nya, N-nya ada 4. N-nya ada 4, O-nya ada 6. 6 dikali 2, 12. Nah, wah ada 12 ini. Bagaimana caranya? Tenang. Sekarang di sini PB-nya tadi kan ada 2. Awalnya cuma ada 1 yang sebelah sini. Kalikan lagi 2. Kalikan 2, PBO, karena di sebelah kiri N-nya sudah menjadi 4, maka langsung saja N-nya biasa menjadi 4, kalikan 4 saja. Nah, dikalikan 4 saja seperti ini. Ya, dikalikan 4, maka N-nya menjadi 4, PB-nya 2, sudah aman. Ini juga sudah aman. Sekarang O, kita hitung. Dengan perubahan seperti ini. Tadi O di sebelah kiri ada 12. Ya, sekarang kita hitung yang ini. O-nya di sebelah PBO ini ada 2, O-nya ada 2. Di sini O-nya ada berapa? Ada 8, 2 kali 4. Di sini berapa? O-nya 2 juga. Ups, maaf. Ada 2 juga. Maka totalnya berapa? Apakah sama dengan yang di sebelah kiri? Oke. Jumlah O-nya 2 tambah 8 tambah 2. Totalnya adalah sama-sama 12. Nah, ini yang dinamakan seimbang. Jadi, setelah kalian lihat bagaimana caranya untuk menyeimbangkan. Yang pertama dicari adalah untuk unsur logam dulu. Ya, untuk unsur-unsur yang memang dia posisinya sebagai kation umumnya. Ya. Selanjutnya, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran di mana sebagian besar senyawa organik membakar dengan adanya oksigen untuk menghasilkan sebagian besar karbon dioksida, air, dan produk. Contohnya di sini adalah C4H10 atau butana, ya, yang merupakan senyawa organik terbakar dengan adanya oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan air. Ya. Kemudian di sini ada jenis reaksi asam basa atau proses netralisasi. Asam dan basa menggabungkan untuk menghasilkan garam dan air. Reaksi ini disebut sebagai reaksi netralisasi atau hanya reaksi asam basa. Ion H+ dalam asam bereaksi dengan ion OH- dalam basa untuk membentuk air dan garam ionik. Contohnya di sini adalah HCl sebagai asam dan NaOH sebagai basa akan menghasilkan air H2O dan NaCl yang merupakan garam. Dan di sini juga ada jenis yang tadi menghasilkan endapan atau disebut dengan presipitasi, yaitu proses reaksi terbentuknya padatan di dalam sebuah larutan sebagai hasil dari reaksi kimia.
terbentuk ketika konsentrasi ion yang larut ya telah mencapai batas kelarutan dan menghasilkan garam. Oke. Kemudian reaksi pembentukan gas, yaitu adanya gas yang terbentuk ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung dalam larutan yang direaksikan. Adanya gas dapat diketahui dari baunya yang khas, seperti asam sulfida H2S dan amonia NH3 yang berbau busuk. Nah, ini tadi bagaimana cara-cara melakukan penyetaraan persamaan kimia untuk bahasanya seimbang gitu ya. Maka pertama, identifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekul yang benar masing-masing pada sisi kiri dan kanan dari persamaan. Jadi pastikan bahwa yang disampaikan dalam kalimat itu betul dalam penulisan formulanya ya. Kalau misalkan etana, misalkan ini nanti etana itu apa Bu? Setelah UTS bukan bersama Bu Handa akan dijelaskan beberapa bahan-bahan organik kimia yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian setelah Anda reaksikan, nah sekarang ubah koefisien. Koefisien yang dimaksud ini adalah angka. Angka di sebelah kiri atau di depan rumus ya, di depan rumus, tapi jangan ubah subskripnya atau jangan dirubah angka di bagian bawahnya ya. Contoh ya, jadi kalau ingin merubah C-nya menjadi 4, itu bukan berarti C-nya langsung subskripnya dirubah menjadi angka 4, tidak. Tapi yang kalian lakukan adalah merubah angka koefisien. Yang tadi Ibu sampaikan, misalkan N-nya ada, maunya ada 4, maka bukan subskrip yang bawah, tapi kita rubah angka koefisien di sebelah kiri rumus atau formula kimianya. Ya, jadi pastikan untuk menghitung. Misalkan di sini ada C-nya, di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, maka nah ini Anda bisa lihat nih Nak, ada penambahan koefisien ya. Nah, setelah ditambahkan koefisien apa jumlahnya sudah setara. Kalau belum utak-atik lagi, diutak-atik lagi ya sampai mudah ya. Kalian memudahkannya bagaimana, ini adalah contoh bagaimana penyetaraan dari yang kami berikan ya. Di sini contohnya adalah ketika sudah menyamakan jumlah C ya, kemudian menyamakan jumlah hidrogen. Jadi kationnya dulu yang menyumbangkan donor elektron dulu yang kita rubah, baru kita menghitung jumlah oksigen sebagai anionnya ya. Nah, sekarang oksigen sekarang. Oksigen di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada berapa? Di sini 2 dikali 2, 4, 1 dikali 3, 7. Nah, sekarang di sini ada 7 oksigennya. Sebelah kiri ada 2. Memudahkannya bagaimana? Karena memang yang ada di sini ada 2, di kanan ada 7. Gampang aja, 7 bagi 2. 2 dari mana? 2 karena memang yang ada di sebelah kiri 2, sebelah kanan 7. Nah, kalau sudah ada pecahan seperti ini, 7/2 koefisiennya, agar tidak ada bentuk pecahan, maka semua koefisien dikalikan angka penyebut. Pecahan kan bagian bawah kan angka penyebut. Angka penyebutnya di sini berapa? 2. Maka semua koefisien dikalikan 2. Menghasilkan 2C2H6 plus O2 sama dengan 4CO2 plus 6H2O. Kalian bisa cek, oh benarkah C-nya sama-sama 4? 4. 4, betul? Hanya 12. 2 kali 6, 12. 6 kali 2, 12. Betul? Sekarang O-nya. Di sini O-nya berapa? O-nya 2 loh ya di sini. Bukan 4, bukan. Kalau sudah beda ada plusnya gini, 2 di sini nggak ikut-ikutan dikalikan dengan di sini, tidak. O-nya di sini ada 2. Ya. Belum selesai ya ini. Ini maaf, harusnya ini 7. Mohon maaf, ini 7 seharusnya. Ups. Kurang ini, Ibu. 7. Oke, lah di sini 7. Ibu kasih warna merah. Oke. Seperti ini. Ya, 7O2. Jadinya 7-nya di sini berapa? 7 kali 2 berapa? Ada 14. Ya, sebelah kiri ada 14O. Kita lihat di sebelah kanan. Ya, di sini 4 kali 2 8. Ups, maaf. 4 kali 2 8, kemudian 6 kali 1 6. Maka jumlah O 8 ditambah 6 14. Sama ya, sebelah kiri 14, sebelah kanan 14. Ya, seperti itu. Oke. Berikut,
Jadi bisa disimpulkan maka reaktannya jumlah unsurnya ada berapa, samakah dengan jumlah produk? Ternyata sama. Sama-sama 4C, 12H, 14O. Oke, seperti itu. Ini juga Ibu akan betulkan sebentar. Oke. 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 Demikian yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi seperti ini ya. Nanti minggu depan siap-siap untuk UTS-nya adalah tidak jauh dari apa yang Ibu sampaikan, baik secara langsung maupun melalui laman YouTube ya, secara langsung di Zoom maksudnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua, semoga sukses. Mohon maaf jika Ibu ada kekurangan. Kita ketemu lagi di mata kuliah lainnya. Semoga kalian semua lulus dari mata kuliah kimia ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.